tahun ya. Nah ini muncul lagi fenomena baru, yaitu LGBT, orang-orang yang sesama jenis itu akan masuk di tempat-tempat ibadah. Tanpa kalian sadari itu kalian akan menonton langsung, melihat langsung mereka bergandengan tangan, merangkul laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terus saling bergandengan tangan, saling bertatapan muka, saling merangkul, bahkan sampai mencium ya. Pokoknya kalian akan melihat fenomena-fenomena itu. Bahkan kalau kalian tidak ke tempat ibadah pun, pasti mereka akan merekam, akan memviralkan di media sosial ya, misalnya di TikTok, di Twitter, atau di Facebook ya, tanpa kalian itu harus pergi ke tempat ibadah, seperti itu. Jadi itu yang akan terjadi, kalian akan melihatnya langsung, entah itu di media sosial, itu akan terjadi seperti itu. Jadi ya itu tidak hal istilahnya tabu lagi bagi mereka, karena kan sistem antikristus ini akan jalan terus menerus seperti itu. Belum ditambah lagi nanti ketika ada LGBT di tempat ibadah atau di kota itu ya, kota itu akan diluluh lantahkan, entah itu kebakaran, entah itu gempa bumi, entah itu tanah bergerak, itu semua akan jalan seperti itu. Tapi harus terjadi seperti itu, fenomena LGBT terlebih dahulu. Jadi kan istilahnya setelah melihat fenomena seperti itu, murka Tuhan itu akan turun di kota itu, di tempat itu, di tempat ibadah itu, seperti itu ya. Karena memang harus ada fenomena terlebih dahulu, ditonton banyak orang, kalayak ramai dulu, barulah murka Tuhan itu turun di situ, seperti itu. Memang apa ya, sistem antikristus itu seperti itu. Jadi membuat DNA murni itu akan rusak. DNA yang sudah tercampur itu semakin rusak juga. Kalian memakai tanda vaksin itu kan DNA kalian kan sudah rusak. Nah itu dibikin rusak lagi, disusupi oleh antikristus, yaitu LGBT, supaya kalian tidak punya keturunan, supaya kalian itu keturunannya tidak ada, seperti itu, akan digiring ke sana. Itu yang akan terjadi fenomena ke depannya itu, dan kalian akan menonton, entah itu di media sosial, di TikTok, di Twitter, di Facebook, di YouTube, atau nonton langsung di gereja atau di tempat-tempat ibadah, atau di masjid mungkin, atau pokoknya di hampir setiap tempat ibadah akan ada fenomena seperti itu. Dan jangan kaget, jangan heran, karena memang seperti itu terjadi penyimpangan. Namanya saja DNA-nya sudah rusak, itu akan terjadi penyimpangan. Efek dari DNA yang rusak itu akan terjadi penyimpangan. Bahkan yang DNA murni saja, kalau terpengaruh ya sudah akan terpengaruh, ikut terpengaruh juga, seperti itu. Dan itu akan terjadi. Dan kalian jangan kaget, jangan heran, aku kok pergi ke tempat ibadah ini kok aku menemukan sosok pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah bukan hal hal yang tabu lagi bagi mereka, seperti itu. Kalian akan melihatnya seperti itu, dan ya itu yang akan dilihat banyak orang nantinya, seperti itu. Tanpa mereka itu istilahnya ya, ada yang menegurnya, ada yang berani menegurnya, ada yang mengacuhkannya. Nah itu kan nanti misalnya ya ada yang berani menegurnya, itu resikonya ya masuk penjara ya, karena kan istilahnya kan mereka juga mempertahankan hak asasi manusia mereka, katakanlah seperti itu. Dan ketika mereka tidak suka ya mereka akan menjerumuskan kalian ke penjara, ke dalam bui. Misalnya kalian mengomentari saat mereka itu bergandengan tangan, berpelukan, atau seperti itu,
terus mereka tahu bahwa kalian tidak suka, ya kalian akan dibuat masalah sama mereka seperti itu. Makanya jangan sampai kalian tidak mengetahui zaman ini ya. Kan semuanya kan sudah terjadi ya. Pertama kan Kiris sama Barcode itu sudah duduk manis. Sistem antikristus itu kan sudah duduk manis, sudah menguasai tempat-tempat ibadah. Nah ini disusul lagi sama LGBT, sama paket yang menyusul dari Barcode, Kiris. Nah ini LGBT-nya menyusul seperti itu. Jadi kalian jangan kaget.